Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma rzuqna al-khushu'a waj'alna minal khashi'in wa ba'du. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian membahas makna bacaan salat. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas doa iftitah yang baru. Jadi yang kemarin sudah selesai. Sekarang kita membahas redaksi doa iftitah yang baru. Di sebagian panjenengan mungkin sudah terbiasa lafadz ini, tapi bisa jadi sebagian yang lain benar-benar baru, mungkin saja. Ya, karena itu bagi yang sudah pernah mendengar atau bahkan sudah hafal, ini tinggal mendalami maknanya sehingga lebih menghayati saat melafalkan. Bagi yang asing sama sekali bisa berusaha untuk menghafalkan setelah itu, kemudian bisa mengamalkan dalam sholat kita. Bagaimanakah bacaan doa iftitah versi ini? Ya, bacaannya begini. Allahumma Rabba Jabra'il wa Mika'il wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wasyahadah Anta tahkumu baina ibadika Fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Jadi ini termasuk pertengahan dari sisi panjang. Tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Tapi tetap perlu usaha untuk menghafalkannya. Nah, coba mari kita baca bersama-sama. Allahumma Rabba Jabra'il Rabba Jabra'il wa Mika'il wa Israfil Fatiras samawati wal ardi Alimal ghaibi wasyahadah Anta tahkumu baina ibadika Fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini kalau dibaca 100 kali insya Allah hafal ya. Jadikan wirid 100 kali, satu kali sasi, insya Allah sudah hafal nantinya ya. Baik, kita bicara dasar dulu. Dalilnya apa itu? Kapan Rasulullah melafalkan doa ini saat mengawali sholat? Doa iftitah ini dibaca Nabi itu di momen apa? Gitu ya. Karena kan jarang kita mendengar ini ya. Yang sering kita dengar ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, atau wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati gitu ya. Yang agak panjang semacam ini kapan Rasulullah membacanya? Nah, dalilnya adalah ada dalam hadis riwayat Muslim. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, beliau berkata, Sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, Ummul Mu'minin. Berarti sumber hadis ini adalah istri Nabi yang bernama Aisyah. Jadi orang Islam itu tahu redaksi doa iftitah ini dari istri Nabi yang bernama
Aisyah. Memang tidak mungkin kita tahu kehidupan Rasulullah 24 jam. Para sahabat itu juga tidak mungkin bisa mengetahui persis kehidupan Rasulullah 24 jam karena tidak selalu Rasulullah bersama mereka. Ada momen-momen Rasulullah itu di rumah. Momen-momen di mana Rasulullah melakukan aktivitas pribadi yang tidak mungkin diperlihatkan kepada para sahabat dalam kehidupan publik. Karena itulah hikmah kenapa Rasulullah itu punya istri lebih dari satu, kata para ulama. Itu adalah untuk menceritakan apa saja yang dilakukan Nabi di dalam rumah. Karena kalau cuma istrinya satu, nggak banyak itu yang bisa direkam itu. Karena istri Rasulullah 9, maka banyak yang bisa disampaikan. Ya. Gimana caranya para sahabat tahu cara Rasulullah sholat malam? Nggak mungkin ngintip. Malah dosa ngintip ya. Rasulullah itu marah dengan orang yang ngintip rumahnya orang itu. Rasulullah marah karena syariat minta izin masuk rumah itu dimaksudkan untuk menjaga pandangan sebenarnya. Kita kan nggak boleh masuk orang lain tiba-tiba nyelonong, itu nggak boleh. Syariatnya kan harus ketuk pintu, ucapkan salam. Itu pun kasih jeda. Jedanya berapa lama? Kalau zaman dulu ekstrim. Perkirakan kira-kira orang selesai sholat 4 rakaat. Itu jedanya. Wah, ekstrim itu ya. Maksudnya tok nunggunya itu kira-kira 4 rakaat selesai, baru masuk ketukan yang kedua. Kalau sampai 3 kali nggak dibuka kan tandanya tidak boleh bertamu, kan begitu. Maka perintahnya pulanglah, karena itu lebih suci kata Allah dalam Al-Quran. Begitu ajarannya. Dan Rasulullah marah kalau ada orang yang ketuk pintu terus ngintip-ngintip itu. Mana ini orang yang di dalam itu? Itu Rasulullah marah itu. Pernah ada orang yang ngintip-ngintip rumahnya Rasulullah. Terus Rasulullah itu membawa semacam garpu itu. Mau ditusukkan ke matanya orang itu. Ya, tapi ya enggak, hanya perumpamaan saja. Andai saja aku tahu kau seperti ini nanti akan kutusukkan. Itu saking bencinya Rasulullah dengan orang yang akhlaknya tidak bisa menjaga pandangan. Makanya syariat minta izin itu diantara yang terpenting adalah menjaga pandangan. Nah di kampung-kampung biasanya nggak ngerti ini. Orang-orang kadang nyelobudur itu ya, masuk ke kamar orang, nggak tahu kondisi orang kadang seperti apa. Kadang-kadang seperti itu. Ya, orang-orang yang masih belum mengerti itu seringkali semacam itu. Kalau punya rumah gak diamankan, dikunci, wah masuk itu sembarangan itu orang itu. Nah kembali lagi ke topik. Tidak mungkin para sahabat itu ngintip rumah Rasulullah itu untuk mengetahui kehidupan rumah, nggak mungkin. Karena memang manusia itu punya kehidupan pribadi dan ada kehidupan di ruang publik. Makanya yang paling berjasa menceritakan kepada kita kehidupan rumah Rasulullah adalah istri-istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Dan di antara Ummul Mukminin itu yang paling banyak menceritakan kehidupan rumah Rasulullah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Ya memang Allah sudah berkehendak, memang Aisyah ini sepertinya sudah disetting untuk menceritakan hadis-hadis Nabi, menceritakan perbuatan Nabi dan ucapan Nabi di dalam rumah. Karena kalau kita lihat ya, Aisyah itu kan dinikahi Nabi masih muda. Akadnya itu usia 6 tahun. Akad nikahnya. Tapi baru diperlakukan seperti istri itu usia 9 tahun, saat sudah balik. Nah ini kan masih seger-segernya orang. Akal masih cerdas. Dan memang di antara seluruh istri Nabi yang paling cerdas itu Aisyah. Aisyah itu cerdas luar biasa. Diriwayatkan beliau itu menghafal bukan hanya Quran, tapi juga menghafal syair-syair Arab 100.000. Nah, itu kan menunjukkan cerdas luar biasa orangnya. Sehingga wajar kalau misalnya menyerap dari Nabi itu sangat maksimalis. Terus Aisyah itu ditinggal wafat Rasulullah di usia 18 tahun dan tidak punya anak bersama Rasulullah. Ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Perempuan kalau sudah ngurus anak repot itu. Repot.
Ya. Seorang ibu pasti tahu repotnya ngurus anak itu. Dan kalau sudah ngurus anak, untuk benar-benar fokus ke ilmu itu susah. Nah, Aisyah tidak dibebani itu. Sehingga setiap hari itu pengamatannya, observasinya ke Rasulullah itu maksimal banget itu. Gimana sholat malamnya Rasul, bangunnya Rasulullah itu bagaimana, bacaannya apa, itu sampai hafal semua Aisyah itu. Yang meriwayatkan Rasulullah sholat malam 8 rakaat siapa? Aisyah. Ya. Tahu kehidupan malam Rasulullah itu Aisyah itu. Ya. Kalau yang 20 rakaat itu dari mana? Nah, itu dari perbuatan sahabat di masa Umar bin Al-Khattab. Itu Aisyah yang melaporkan bagaimana sholatnya Rasulullah itu. Bacaan Rasulullah saat sujud, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Itu Rasulullah kalau sujud malam itu bacaannya begitu. Nah, ini yang melaporkan juga Aisyah. Berarti kan didengarkan banget itu ya. Didengarkan banget. Jadi pas bermalam bersama Aisyah itu apa saja yang dilakukan Rasulullah itu diperhatikan betul, dihafalkan betul. Sehingga nanti saat ketemu sahabat yang lain atau ketemu muridnya, diriwayatkanlah peristiwa tersebut dan menjadi hadis. Makanya Aisyah itu istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau masih muda, sangat cerdas, hafalannya luar biasa, hafal Quran, ya. Udah begitu juga pandai ilmu kedokteran juga. Wah, ini menarik juga ini. Ini ada hadis yang menceritakan gimana ceritanya Aisyah itu kok bisa ngerti ilmu kedokteran. Itu ternyata kisahnya adalah saat Rasulullah itu sering sakit menjelang wafatnya. Karena Rasulullah adalah seorang pemimpin besar, saat beliau sakit itu banyak delegasi-delegasi dari luar mengunjungi Rasulullah. Dari Mesir, dari Yaman, dan mereka bawa dokter-dokter, membawa budaya kedokteran masing-masing. Makanya ketika datang ke rumah Rasulullah, itu langsung kayak dosen ngasih kuliah begitu, menyarankan tentang semua resep-resep kedokteran yang diketahui dari daerah masing-masing. Dan itu diserap Aisyah 100% kira-kira. Sehingga beliau menjadi pakar kedokteran. Ya. Sehingga ketika orang-orang heran, kok bisa sih Aisyah itu sampai ngerti kedokteran itu dari mana? Diceritakan Aisyah begitu ternyata. Para sahabat orang yang bertanya pada Aisyah itu kan menanyakan, wahai Ummul Mukminin, kalau engkau ahli syair, wajar ayahmu ahli syair. Kalau engkau ngerti nasab, wajar pak ayahmu pakar nasab. Kalau engkau mengerti banyak hadis, wajar engkau istri Rasulullah. Tapi kedokteran ini dari mana belajarnya? Nah, itu yang diherankan murid-muridnya. Akhirnya ceritanya saat Rasulullah menjelang wafat itu banyak dokter-dokter dari berbagai tempat itu datang semuanya, dan itu diserap ilmunya oleh Aisyah. Nah, ini beda dengan istri-istri Nabi yang lain, misalnya seperti Saudah binti Zam'ah, itu hadisnya sedikit banget. Kenapa? Saudah dinikahi Nabi dalam keadaan sudah tua, sehingga memori orang tua nggak sama seperti anak muda. Beda juga kan Ummu Salamah. Kenapa? Ummu Salamah itu betul meriwayatkan hadis, tapi nggak sebanyak Aisyah. Kenapa? Ummu Salamah punya anak banyak. Nah, gitu ya. Jadi Aisyah ini termasuk di antara yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, termasuk di antara jasa Aisyah di sini adalah melaporkan doa iftitah yang dibaca Rasulullah saat di rumah. Gitu ya. Jadi kalau di masjid beda nih dengan yang dilaporkan oleh Aisyah. Nah, karena itu ini dikaji oleh para ulama. Kemudian ketika diketahui ini adalah bacaan iftitah, maka kemudian dimasukkan dalam kumpulan doa-doa iftitah yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Kita lanjutkan. Bi ayyi syai'in kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-laili? Kata Abu Salamah ini bertanya pada Aisyah, dengan bacaan apa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam memulai sholatnya jika beliau berdiri untuk sholat malam? Nah, berarti yang ditanyakan Abu Salamah di sini adalah doa iftitah Nabi saat sholat malam.
Ini konteksnya adalah doa iftitah Nabi yang dibaca Rasulullah saat sholat malam. Qalat, Aisyah menjawab, kana idza qama minal laili iftataha salatahu. Beliau itu jika berdiri sholat malam terbiasa membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Seperti yang kita baca tadi, gitu ya. Jadi ini adalah riwayat Aisyah, ternyata sumbernya riwayat Aisyah yang mengamati bacaan iftitah Nabi saat sholat malam. Dan yang menarik di sini, Aisyah itu mengatakan bahwa Rasulullah saat membaca ini pakai kata kana. Kana dalam bahasa Arab itu mengandung makna istimrar. Istimrar itu sering, terus menerus. Jadi seakan-akan Rasulullah itu menurut riwayat ini itu dikatakan sangat sering saat sholat malam membaca doa iftitah ini, Allahumma rabba Jibril, dan seterusnya. Nun sewu jenengan kalau sholat malam iftitahnya baca apa? Sama dengan sholat wajib nih. Allahumma ba'id baini atau wajjahtu wajhiyya, gitu ya. Enggak apa-apa, sah, tetap sah itu. Tetap sah. Tapi andaikan bersedia menghafal ini, wah lebih terasa nantinya ya. Bisa meniru doa iftitah Rasulullah saat dibaca tengah malam, gitu ya. Oke, sekarang kita kaji maknanya. Makna dari lafadz iftitah ini luar biasa. Kalimat pertama berbunyi Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ini terjemahan harfiahnya, ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil. Nah, di sini semestinya menimbulkan pertanyaan. Bukankah Allah itu Tuhannya segala sesuatu? Bukannya Allah itu Tuhan seluruh makhluk? Terus kenapa di sini kok disebut Jibril, Mikail dan Israfil? Nah, ini penjelasan para ulama. Sebabnya adalah karena di antara seluruh makhluk, di antara seluruh malaikat, ada 3 malaikat yang paling agung. Gitu ya. 3 malaikat ini adalah Jibril, Mikail dan Israfil. Menurut dalil, malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Gak ada yang bisa ngitung kecuali Allah. Banyak sekali jumlah malaikat itu. Ada yang diberi Allah sayap 2, ada yang diberi sayap 4, ada yang diberi sayap ratusan, dan sampai sayap yang jumlahnya hanya Allah saja yang tahu. Termasuk ukurannya, bentuknya, itu hanya Allah yang tahu. Seandainya seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dijumlahkan dengan seluruh jin, mulai nenek moyang mereka pertama sampai datang hari kiamat, ditambah lagi dengan seluruh makhluk, hewan-hewan, ikan-ikan di lautan, serangga, bakteri, virus, semuanya dijadikan satu dibandingkan dengan malaikat, maka tidak ada apa-apanya. Masih jauh lebih banyak jumlahnya malaikat. Dalam tafsir An-Naba, di sana ada salah satu ayat yang menarik yang berbunyi wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Langit pada hari itu akan dibuka, maka dia akan menjadi berpintu-pintu. Jadi nanti hari kiamat itu langit ketika dibuka oleh Allah, di sana akan muncul banyak pintu-pintu. Untuk apa pintu-pintu itu terbuka? Penjelasan para mufassir, pintu-pintu ini nanti terbuka karena malaikat di langit itu semuanya nanti akan turun. Mulai langit yang pertama sampai langit yang ke-7, semuanya akan turun. Turun kemana?
turun ke padang mahsyar, yakni saat manusia dikumpulkan oleh Allah untuk dihisab. Jadi digambarkan saat langit dibuka oleh Allah, pertama yang akan turun adalah malaikat langit pertama yang akan mengepung seluruh manusia dan jin yang sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Bayangkan, malaikat langit pertama saja itu sudah bisa mengepung seluruh manusia dan jin yang dikumpulkan di padang mahsyar. Padahal jumlah manusia dan jin sudah berapa? Hari ini saja sudah hampir 8 miliar yang hidup. Yang mati belum dihitung. Yang belum nanti yang masih lahir. Kita kan nggak tahu kiamat itu kapan datang. Itu masih ditambah jin yang kita nggak tahu jumlahnya berapa. Itu dikepung malaikat langit pertama saja, itu sudah mengepung mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Setelah itu terbuka pintu langit kedua, turun lagi malaikat yang jumlahnya lebih banyak dari malaikat dari langit pertama. Setelah itu terbuka pintu langit yang ketiga, turun lagi malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada malaikat langit kedua. Itu terus sampai langit ke-7. Jadi bayangkan di padang mahsyar itu nanti manusia itu saat dihisab akan ditanya oleh Allah, itu dikepung malaikat yang semuanya menjadi saksi nantinya. Makanya betapa mengerinya suasana hari itu, karena memang gambaran Quran itu sedemikian, gitu ya. Nah, di antara sekian banyak malaikat itu, malaikat yang paling agung, penjelasan para ulama 3, yakni Jibril, Mikail, dan Israfil. Ya. Jadi seakan-akan mau dikatakan kepada kita bahwa kalau Allah itu disandarkan sebagai Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil, maka ini ada semacam dampak pengagungan terhadap Allah. Karena kalau Allah itu disandarkan pada sesuatu yang agung, maka yang menciptakannya jauh lebih agung. Kira-kira begitu. Karena itu tidak pernah ada para ulama atau Quran atau hadis yang menyebut Allah itu Tuhannya serangga misalnya. Kenapa? Walaupun betul Allah Tuhannya serangga, tapi itu kan menyandarkan Allah pada sesuatu yang remeh. Sehingga nggak pernah muncul itu gaya bahasa semacam itu. Makanya biasanya yang hal-hal yang kecil itu cukup dikatakan Rabbul makhluqat. Allah itu Tuhannya seluruh makhluk. Nggak perlu disebut tuh hal yang remeh-remeh. Biasanya yang disebut itu adalah hal yang agung-agung. Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, kan begitu ya. Jadi semua hal yang agung itu yang disebut, sehingga semakin menunjukkan keagungan Allah. Nah, termasuk juga kata para ulama, fungsi menyandarkan Allah pada 3 malaikat ini adalah untuk menunjukkan kemuliaan 3 malaikat ini. Jadi di antara semua malaikat itu 3 yang paling mulia, Jibril, Mikail, dan Israfil. Ya. Gaya doa semacam ini itu kalau dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani ternyata pernah juga dibaca Rasulullah saat berdoa berlindung dari neraka. Jadi riwayatnya begini. An Mubashshir bin Abi al-Malih an abihi an jaddihi Usamah bin Umair annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atay al-fajr fa shalla qariban minhu fa shalla rak'atayn khafifatayn fa sami'tuhu yaqul Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin a'udzubika minan nar 3 marrat. Usamah bin Umair salat bersama Nabi 2 rakaat subuh, dan dia sholat di dekat Rasulullah. Maka Rasulullah sholat 2 rakaat secara ringan. Lalu aku mendengarnya bersabda, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammad. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil dan Muhammad, a'udzubika minan nar. Aku berlindung kepadamu dari neraka. Nah, jadi disebut dalam riwayat yang lain, penisbahan Allah menjadi Tuhannya 3 malaikat ini. Nah, karena itu agar kita semakin terasa keagungan Allah,
dan juga semakin mengenal malaikat-malaikat agung ini, insya Allah saya akan menerangkan lebih dalam bagaimana penjelasan dalil seputar 3 malaikat ini. Ya, kita mulai dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 97. Allah berfirman, "Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin." Barang siapa menjadi musuhnya malaikat Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan wahyu pada hatimu hai Muhammad dengan izin Allah untuk membenarkan kitab yang ada di depannya menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Di sini mungkin kita bertanya, kok ada orang memusuhi malaikat Jibril itu? Apa benar ada orang yang memusuhi malaikat Jibril itu? Karena disebut di Quran ini. Jawabannya ternyata benar, ada. Siapa itu? Yahudi. Yahudi itu memusuhi malaikat Jibril. Ini aneh memang ya. Kalau menurut kita itu hari ini tuh kayak kok ada orang memusuhi malaikat? Malaikat loh dimusuhi, itu gimana? Kekuatannya apa sumbut gitu loh ngelawan malaikat. Apa makna memusuhi di situ? Itu direkam di Al-Qur'an itu. Gimana asal mulanya kok malaikat Jibril itu dimusuhi? Ceritanya agak setengah lucu menurut saya. Gimana itu? Ini kan berawal dari kisah Bani Israel yang dijajah Fir'aun. Dijajah Fir'aun, namanya dijajah itu kan terhina banget lah ya. Nggak dianggap manusia, anak-anak kecilnya, bayi-bayi laki-laki disembelihi, mereka dijadikan budak, suruh bangun piramid dan lain sebagainya. Terus Allah menurunkan rahmat. Diutuslah Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Sekaligus Fir'aun ini didakwai Nabi Musa, gitu loh ya. Tapi Fir'aun menolak. Sampai akhirnya disuruh keluar dari Mesir. Bayangan mereka, kami ini kan sudah mau keluar dari Mesir, harapannya nanti pergi ke tempat yang baru itu lebih baik daripada di Mesir. Sudah jadi bangsa merdeka, tidak terjajah, mau nanam tanaman di sawah ya enak, bebas, nggak harus bayar pajak dan lain sebagainya lah. Pokoknya bayangannya indah-indah. Begitu sudah keluar dari Mesir, ngelewati Laut Merah, kaget mereka. Kok gak enak gini hidupnya gitu ya. Ngelewati padang pasir itu kan ya. Ngelewati padang pasir yang mereka itu nggak membayangkan punya rumah yang indah, melihat sunset, sunrise tiap hari, enggak begitu. Sengsara. Kehabisan makanan gitu ya. Lalu masih takut, pada perasaan tahu dikejar oleh Fir'aun dan lain sebagainya. Lalu kemudian bingung cari makanan, terus sama Allah itu dibantu, dikasih makanan dari langit namanya al-manna was-salwa, kan gitu. Mestinya kan bersyukur, tapi kemudian kayaknya mereka terfitnah kuliner, gitu ya. Terfitnah kulinernya bagaimana? Selama ini di Mesir terbiasa makanan enak-enak di Mesir, walaupun budak tapi di sana masih subur tanahnya gitu ya. Jadi masih memakan model mentimun, adas, apa gitu masih lengkap, rempah-rempah apa itu masih lengkap makanan. Lalu kemudian ketika melewati padang pasir perjalanan mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun itu makanannya sama terus, lama-lama bosan. Ya, lama-lama bosan. Ya. Sampai kemudian ngomong pada Nabi Musa, "Masa kita ini kok makan gini terus saja? Cobalah berdoa pada Allah supaya ditumbuhkan." Wah, semua taman-taman Mesir itu dimintai semua itu. Sama Nabi Musa kemudian dicela. Ini orang gak ada rasa syukurnya kepada Allah. Sudah dikasih mukjizat, makan tinggal makan, gak harus bertani dulu, gak harus berburu gitu ya, dengan jumlah orang ratusan ribu. Tinggal makan aja kok banyak ngomong istilahnya. Sama Nabi Musa dibilang, "Sana balik ke Mesir kalau pengen makan makanan Mesir." Ihbitu Misran gitu kan. Kembali sana ke Mesir. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian setelah itu mereka perjalanan itu kan masih lama. Tujuan mereka dari Mesir itu kan mau sama Allah itu diperintahkan untuk menuju tempat yang sekarang itu Palestina, di sana, daerah Palestina sana. Nah di sana waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Lalu Allah memerintahkan supaya mereka berjihad bersama Nabi Musa. Berjihad supaya bisa memasuki negeri tersebut dan menaklukkannya.
Lalu apa? Orang-orang Bani Israel itu, mereka mengatakan, waduh, negeri ini tuh orangnya hebat-hebat, orangnya kuat-kuat. Kalau kita perang kalah kayaknya kita ini. Waduh, gak berani saya. Udahlah, kamu aja Musa yang berjihad bersama Tuhanmu, kami tak duduk-duduk di sini. Sampai kayak gitu omongannya. Lalu Allah kan marah tuh, murka. Kemudian mereka dihukum di padang tih, nggak bisa keluar dari situ selama 40 tahun. Jadi Nabi Musa itu sampai wafat itu belum sampai masuk ke Palestina, itu belum, itu masih itu karena menjalani hukuman bersama orang-orang Bani Israel yang susah diatur itu, gitu ya. Termasuk ada lagi kasus yang mereka buat, yakni menyembah anak sapi. Itu gimana ceritanya menyembah anak sapi? Ceritanya begini, ini memang menguji betul itu. Nabi Musa itu bilang kepada Bani Israel, saya oleh Allah diperintahkan untuk datang ke Gunung Tursina. Saya akan mendapatkan wahyu selama 30 hari di sana. Selama aku pergi, kalian dipimpin oleh saudaraku Harun. Setelah mereka menerima pesan itu, Nabi Musa pergi. Begitu 30 hari, ceritanya agak beda di Gunung Tursina ini. Jadi kalau menurut tafsir itu dikatakan Nabi Musa itu berpuasa selama 30 hari itu. Lalu kemudian saat 30 hari itu karena sudah mulut beliau terasa bau, maka beliau menggosok giginya untuk menyambut wahyu dari Allah. Tapi ternyata Allah tidak suka digosok giginya, malah suka kondisi yang bau itu sebagai bukti bahwa dia Nabi Musa itu menjalankan perintah Allah. Akhirnya ditambah 10 hari. Jadi 30 tambah 10 akhirnya 40 hari. Nah, di hari 30 itu sudah heboh itu orang Bani Israel. Loh, gimana ini bilangnya 30 hari? Kok belum datang ini? Nah, gitu ya. Kemana sebenarnya Nabi Musa ini? Bingung mereka, panik. Kenapa? Suasananya masih suasana dikejar Fir'aun tadi dulu. Jadi panik. Khawatir bahwa Fir'aun nanti akan menyusul terus nggak ada pemimpin seperti Nabi Musa. Khawatir dibunuh semuanya. Nah, di saat itulah masuk Samiri. Samiri kemudian mengatakan, ini sepertinya Nabi Musa ini keliru mencari tempat ini. Ya, kayaknya salah tempat ini untuk bertemu dengan Allah. Lalu kemudian Samiri ini mengatakan pada mereka, seluruh perhiasan yang kalian dapatkan dari orang Mesir itu tidak halal bagi kalian. Coba lemparkan semua. Akhirnya dikumpulkan jadi satu. Terus Samiri ini melemparkan jejak kudanya malaikat Jibril. Lalu kemudian perhiasan-perhiasan emas itu akhirnya menjadi patung yang bisa menjadi anak sapi yang bisa berbicara. Nah, itu kaget orang-orang Bani Israel. Loh, ini apa hai Samiri? Katanya Samiri, lah ini di sini Allah itu telah datang di tempat ini. Jadi ini Samiri ini menyamakan dengan Nabi Musa yang dapat wahyu di gunung. Kan dapat wahyu di gunung itu ceritanya kalau menurut tafsir kan suara Allah terdengar dari sebuah pohon, gitu ya. Nah, adanya anak sapi ini itu disamakan dengan Samiri. Nah, ini loh sebenarnya Tuhan Allah itu sebenarnya sudah bertajalli, istilahnya sudah berada di daerah sini, sudah di sekitar kita sekarang. Jadi sudah kita nggak perlu jauh-jauh mencari Allah. Allah sudah ada di dekat kita. Kita sembah ini dia. Jadi bayangannya mereka menyembah Allah, hakikatnya adalah menyembah anak sapi. Itulah ceritanya. Nah, makanya ketika Nabi Musa datang marah sekali, maka kemudian mereka dihukum dengan hukuman bunuh diri. Gitu ya. Nah, singkat kata, setelah itu setelah Nabi Musa wafat digantikan oleh Nabi Yusha bin Nun dan seterusnya, panjang ceritanya. Itu mereka itu mencapai satu kesimpulan. Apa itu? Bahwa perintah Allah itu kalau sifatnya keras-keras dan gak enak-enak, itu mesti yang bawa Jibril. Nah, itu. Suruh perang gitu ya, suruh tobat bunuh diri, suruh apa gitu ya, pokoknya suruh jihad, pokoknya nggak enak-enak, itu mereka meniteni istilahnya bahasa Jawanya. Pokoknya yang bawa berita gak enak-enak itu mesti malaikat Jibril. Sementara kalau Mikael itu yang enak-enak, berita hujan, subur, pokoknya enak-enak itu.
Akhirnya dalam tradisi mereka itu akhirnya jadi membenci malaikat Jibril itu. Kita mungkin heran, tapi faktanya begitu. Hari ini kan ada ya orang-orang yang berusaha membenci salah satu syariat Islam, padahal jelas dari Allah. Kan ada, sebenarnya matanya bersama itu dengan itu. Jadi yang dari Allah itu dipilah-pilah, yang sesuai hawa nafsu diikuti, yang enggak sesuai hawa nafsu, yang sesuai hawa nafsu diikuti, yang enggak sesuai nafsu ditolak. Makanya sebenarnya orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu tahu persis kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, karena ciri-cirinya sudah tertulis semua dalam kitab mereka. Terus terakhir mereka tuh datang ke Rasulullah, kiai-kiainya istilahnya, ustadz-ustadznya, pembesar-pembesarnya itu pernah datang ke Rasulullah kemudian bilang gini, "Hai Muhammad, sebenarnya kami ini sudah hampir yakin kamu memang utusan Tuhan, tapi tolong beritahu aku, yang ngasih kamu wahyu siapa?" Ya, itu nanti akan menentukan kami ikut kamu ataukah tidak. Gitu ya. Terus Rasulullah menjawab, yang membawa wahyu dari Allah kepada saya adalah Jibril. Wah, marah mereka. Wah, Jibril gitu ya. Ini musuh kita selama ini. Waduh, ada kan kamu bilang Mikail, pasti saya ikut gitu katanya. Terus akhirnya turun surat dalam Al-Baqarah ini. Baru logis di sini ya. Barang siapa menjadi musuhnya Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan wahyu pada hatimu, hai Muhammad, dengan izin Allah, untuk membenarkan kitab yang ada di tengah-tengah mereka, untuk membenarkan kitabnya Yahudi sebenarnya, gitu ya. Dan juga menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Terus ayat selanjutnya mengatakan, siapa yang memusuhi Jibril, Mikail, pokoknya semua malaikat-malaikat Allah, maka Allah itu akan menjadi musuhnya juga. Nah ini ayat Al-Quran yang menyebut Jibril ternyata seperti ini. Pelajarannya bagi kita, ya jangan sampai seperti orang Yahudi gitu ya. Jadi perintah Allah itu disortir gitu ya, kan tidak boleh itu. Yang bawa berita seneng-seneng itu dicintai, yang bawa berita yang gak enak itu jadi dibenci. Nah ini umat terdahulu ada yang ternyata seperti ini. Ya, oke. Adapun pelafalan Jibril itu ternyata banyak sekali variasinya. Menurut para ulama ada 14 cara melafalkan Jibril. Karena Jibril bukan bahasa Arab sebenarnya. Ya. Wah. Jibril itu bukan bahasa Arab ternyata. Jibril itu cirinya begini, bahasa Arab itu kalau dalam Al-Qur'an itu cirinya huruf terakhir itu di tanwin. Entah an, in, un, nah itu mesti ditanwin, itu berarti dari bahasa Arab. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, jelas nama itu adalah nama Arab. Tapi kalau tidak pernah ditanwin berarti bukan bahasa Arab. Misalnya apa? Jibril, Jibrilu. Di Quran mesti gitu. Nggak ada Jibrilun, itu nggak ada. Jibrilan, Jibrilin, nggak pernah ada. Jibrilu atau Jibrila. Mikailu mesti. Mikailu, Mikaila. Nggak pernah ada Mikailun, Mikailan, Mikailin, nggak ada. Bukan bahasa Arab. Termasuk juga Ibrahim. Coba jangan teliti itu. Tidak pernah ada Ibrahimun, Ibrahiman, Ibrahimin, tidak pernah. Ibrahimu atau Ibrahima. Memang bukan bahasa Arab itu. Termasuk Yusuf, Yusufu, Yusufa. Tidak pernah ada Yusufun, Yusufan, Yusufin, tidak pernah. Kebanyakan nama-nama Nabi di Quran itu bukan nama Arab. Termasuk Jibril. Gitu ya. Nah, apa makna Jibril itu? Kalau Jibril, sebagian ulama mengatakan Jibril itu dari kata Jibr dan Il. Il itu kalau bahasa Ibrani El itu Allah. Ya, El itu Allah. Jibr itu difahami abdun, hamba. Jadi Jibril itu kira-kira sama seperti Abdullah, hambanya Allah. Cuma bukan bahasa Arab, gitu ya. Nah, jadi agak analisisnya begitu. Nah, cara melafalkannya itu ada 14. Bisa dibaca Jibril, ini yang paling umum, yang paling populer. Bisa juga dibaca Jabroil, Jabroil. Nah, ini mirip bahasa Inggris ya, Gabriel itu ya, Jabroil. Ini ada dalam doa iftitah ini. Tadi kan bunyinya Allahumma Rabba Jabroil wa Mikail wa Israfil, gitu ya. Bisa dibaca Jabroil. Bisa dipendekkan sedikit jadi Jabroil, bisa Jabroil, bisa Jabril, bisa Jabroil, bisa Jabroil, bisa Jabrol, bisa Jibrol,
bisa Jabroil, bisa Jabroyal, bisa Jabroyil, bisa juga Jabrin, bisa juga Jibrin. Nah, di Arab itu ada nama Jibrin, Syekh Jibrin itu kan ada ya. Itu ternyata variasi dari nama malaikat Jibril, gitu ya. Oke, nah malaikat Jibril itu julukannya kadang disebut Ar-Ruhul Amin. Julukannya malaikat Jibril kadang disebut Ar-Ruhul Amin, kadang disebut ruh saja. Misalnya seperti surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun termasuk malaikat Jibril, Ar-Ruh, gitu ya. Kadang disebut Roh Kudus. Nah, ya, jadi kalau di agama Nasrani itu ada istilah Roh Kudus. Ya, ini maksud malaikat Jibril sebenarnya, yang bawa firman-Nya Allah kepada Nabi Isa. Ya, Rasulullah itu pernah mendoakan seorang sahabat Nabi yang pandai bersyair bernama Hasan bin Sabit. Doanya, Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Ya Allah, kuatkanlah dia dengan Roh Kudus. Nah, ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Oke. Baik. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan tapi nggak terasa ya. Ternyata sudah Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.